warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Adapun doa pada pagi hari ini dipimpin oleh Mas Daus. Mas Daus, dipersilakan. Ini. Ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai ya. Selamat pagi. Pagi. Kelas 6. Luar Biasa. Kelas 6. Luar biasa. Maju terus. Go, go, go. Yes. Oke. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki semester baru. Kita sudah kelas 6. Ini merupakan pertemuan pertama, berarti Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materi-materinya. Yang mana pada semester pertama di kelas 6 ini nanti ada 5 materi yang akan kita pelajari ya. Jadi ada 4 KD. Nah, materi yang kita pelajari nanti yang pertama adalah makna dan ketentuan istighfar. Kemudian nanti yang kedua tentang Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Kemudian yang ketiga tentang iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang keempat adalah tentang akhlak terpuji dan yang terakhir tentang akhlak tercela dan bagaimana cara menghindarinya. Kita memasuki materi yang pertama, pelajaran yang pertama, yakni tentang makna dan ketentuan istighfar. Nanti yang akan kita kuasai, ya, Pak, ini ada KD-nya adalah 3.1 tentang memahami makna dan ketentuan istighfar. Kemudian yang kedua tentang arti dan hikmah kalimat istighfar. Ya, langsung saja, sudah siap? Nah, oke, nanti indikator yang akan kita capai ya. Pertama, mampu menganalisis makna dan ketentuan istighfar. Kemudian yang kedua, mampu menyajikan arti dan hikmah istighfar. Nah, kita memasuki materi. Nah, adik-adik sudah tahu atau belum apa yang disebut istighfar? Siapa yang sudah tahu? Nah, kemudian bunyinya istighfar bagaimana? Bagaimana bunyinya ya teman jari? Bagaimana, Mas? Astaghfirullahaladzim. Artinya sekarang kelompok B. Artinya apa? Astaghfirullahaladzim. Ayo, siapa yang bisa kelompok A? Astaghfirullahaladzim. Artinya apa? Belum. Nah, kalau belum coba dilihat. 1, 2, 3. Artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Coba ulangi lagi kelompok B. Kelompok B namanya kelompok cerita. Dan A namanya kelompok Riano. Nah, kelompok Riano dan cerita ya. Nah, coba kelompok cerita. Arti astagfirullahaladzim apa? Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha
istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah. Istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa dan salah. Nah, yuk siapa yang tidak pernah berdosa? Namanya manusia. Baik disengaja atau tidak disengaja pasti mempunyai kesalahan. Contoh, Mas Daus kadang berantem sama Mas Andi. Mas Andi tukaran. Nah, maka karena salah harus saling memaafkan. Misalkan Mbak Jelita neng-nengan. Mbak Jelita sama Mbak siapa? Sama Mbak Novi. Neng-nengan, goro-goro, salah paham. Makanya harus saling memaafkan. Begitu juga kadang orang salah pada Allah, meninggalkan sholat. Maka kita harus sering membaca istighfar. Siap? Siap? Siap. Oke. Siap? Siap. Bagus. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita amati Mbak yang cantik dan yang ganteng. Nah, coba diamati. Siap? Kita coba diskusi. Ayo mengamati, diamati. Sudah diamati. Bagaimana pendapat kalian? Siapa yang berani mengungkapkan? Itu gambar apa? Anak sedang apa? Ayo, siapa yang siap? Oke, anak sedang apa, Mas? Anak sedang berdoa. Bagus, tepuk tangan. Nah, kemudian kelompok 1 2 kan? Kelompok 2, gambar anak sedang apa, Mbak? Anak sedang apa? Sedang apa itu? Anak sedang menangis. Sedang berdoa. Iya, ayo dia mengerti anak sedang berdoa. Anak-anak soleh kadang berdoa. Ada salah ya minta maaf. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang bertanya? Siap? Oke, kita lanjut. Coba kelompok A dibaca dengan keras. Mas Daus. Ayo Mas. Istighfar kalimat yang sangat pendek tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam dan sangat indah dalam kehidupan kita. Kalimat istighfar tidak hanya diucapkan di saat seorang muslim berbuat kesalahan dan dosa, namun juga diucapkan setiap hari. Setiap selesai sholat, istighfar selalu diucapkan sebagai wujud sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan beristighfar, seseorang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan. Istighfar adalah kalimat yang sangat pendek. Astagfirullahaladzim, tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam, dan sangat indah dalam hidup kita. Kalimat istighfar tidak hanya diucapkan di saat seorang muslim berbuat kesalahan dan dosa, namun juga diucapkan setiap hari. Setiap selesai sholat, istighfar tidak? Biasanya istighfar sebagai wujud sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan, dengan harapan dengan beristighfar seseorang telah bertobat kepada Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Paham? Kita lanjut. Siap? Sekarang
kepadanya secara bertobat. Jangan ditunda-tunda, apalagi menunggu di saat sudah tua. Demikian juga di saat kita bersalah kepada sesama manusia, kita harus segera meminta maaf. Dan jika orang lain yang bersalah kepada kita pun harus segera memaafkannya. Tidak perlu menunggu hari raya. Sebagian orang mungkin. Oke, intinya jadi jika seseorang telah berbuat dosa atau salah, itu jangan menunda-nunda minta maaf. Kadang ya kalau sing gengsi, aku mau minta maaf, isi loh. Nah, ala jangan kok sok wae minta maaf. Nah, padahal kita itu kalau punya salah harus segera minta maaf. Punya kesalahan segera minta maaf, jangan ditunda dan karena apa? Nyawa seseorang itu tidak tahu kapan diambil. Oh, ada orang yang meninggal muda, ada yang meninggal tua sekali, ada yang meninggal anak-anak. Ya tidak? Ya? Iya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan. Kita diskusikan. Bagaimana tata cara meminta maaf ketika bersalah atau berdosa? Ini kelompok A saya tanya, jika bersalahnya kepada Allah, bagaimana cara meminta maaf? Siap? Oke, tidak dengan kelompoknya dibahas. Kemudian kelompok B, bagaimana cara meminta maaf kepada sesama jika mempunyai kesalahan. Nanti saya suruh menjawab perwakilan maju ke depan. Siap? Nah, itu hasilnya ditulis dulu, dicatat ya. Dicatat di sini. Nah, ini ya. Nah, oke, sudah. Ayo ditulis dulu hasilnya, dibahas. Kelompok sini. Ayo, berarti ditulis ya. Oke, dibahas dulu bagaimana cara meminta maaf jika bersalah kepada Allah. Nah, waktunya 5 menit. Oke, waktunya sudah siap ya? Oke, sekarang kelompok 1 maju ke depan. Hasilnya tadi dari teman kelompoknya dibaca di depan. Oke, ayo maju ke depan. Mas, ini. Ayo. Nah, di depan sini. Oke. Oke, salah. Jika kesalahan kepada Allah SWT, hendaknya memperbanyak membaca istighfar, misalnya tidak akan mengulanginya dan segera membuat kebaikan karena kebaikan akan menghapus keburukan. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 maju ke depan hasil diskusinya. Sekarang saya nilai diskusinya tadi. Oke, Mas. Sekarang ya kelompok 2 maju, Mbak. Kita tinggi perwakilannya. Kita. Sing suaranya melantang. Ayo. Oke, Mbak. Baju ungu atau baju hijau? Baju ungu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kesalahan kepada sesama manusia, hendaknya membaca istighfar, bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan dan mengembalikan haknya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Oke, biar lebih semangat lagi, bisa tepuk semangat? Masih ingat? Tepuk apa yang bisa? Oke. Pagi. Oke, Pak. Pagi. Masih ada yang ngantuk? Tidak ada ya? Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, jadi kesimpulannya bagaimana tata cara meminta maaf ketika bersalah atau berdosa. Nah,
memperbanyak membaca istighfar, berjanji tidak akan mengulanginya, dan segera berbuat kebaikan. Pertama berarti beristighfar, kemudian berjanji tidak mengulanginya, kemudian diiringi dengan kebaikan, karena kebaikan dapat menghapus keburukan. Kemudian jika kesalahan kepada seseorang, jika kesalahannya pada sesama manusia, hendaknya membaca istighfar. Kemudian bertemu dan meminta maaf, berjabat tangan, maaf ya. Ketika sudah saling memaafkan, kemudian mengembalikan hak-haknya. Misalnya, saya ngomong bumbunya digowo ra kondo, maaf ya Bu gitu. Dikembalikan. Sudah paham? Alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang kita berdiskusi lagi. Ayo diskusikan bersama teman-temanmu gambar di bawah ini. Kelompok 1, kelompok 2. Mana suaranya kelompok 1? Hai. Halo. Hai. Dijawab hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Oke. Siap diskusi? Diskusinya itu ada gambar. Pertama, anak sedang berkelahi. Kemudian yang kedua, anak sedang oyok-oyokan nih, apa nih istilahnya? Ya, anak sedang berantem. Ketiga juga anak sedang berantem. Kemudian saling memaafkan. Kemudian memohon ampun kepada Allah. Siap diskusi lagi? Bahas ini? Siap ya? Oke, saya beri waktu. Nah, ini langsung dijawab saja. Untuk kelompok 2. Nah, ini gambar tentang apa Mbak kira-kira? Tadi ketika sudah dibahas di kelompoknya, gambar apa ini? Tentang apa? Anak sedang bertengkar. Kemudian saling memaafkan. Kemudian pada Allah. Sekarang kelompok 1. Coba dijelaskan, tadi sudah dibahas hasilnya oleh Mas Aldi. Anak gambar sedang apa itu? Sedang berantem. Kemudian meminta maaf. Kemudian terakhir berdoa dan meminta ampun kepada Allah. Siap? Paham? Oke. Sekarang selanjutnya ini yang terakhir tentang hikmah beristighfar, adik-adik. Ya, hikmah beristighfar, hati menjadi tenang. Wong sing akan beristighfar hatinya akan tenang, tentram. Kalau tidak, coba dibuktikan di rumah. Ya. Kemudian yang kedua, diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita punya kesalahan, mau beristighfar, dosa kita akan diampuni, jangan ditunda tuh. Dan yang ketiga, diberikan kelapangan rezeki. Mau istighfar terus dilalah diberi kesehatan, hartanya banyak. Nah, kita tekan nggih. Nah, punya salah daripada misah atau beristighfar. Dan 4, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Kita tidak sombong. Rendah hati berarti tawadhu, menyadari bahwa manusia itu kemampuannya ada batasannya. Oke, bagaimana hari ini senang? Nah, ya, kesimpulannya ini karena waktunya hampir habis ya. Tinggal 5 menit. Jadi sekarang tinggal 10 menit. Nah, jadi kesimpulannya bahwa istighfar itu adalah memohon ampun pada Allah. Kemudian
Istighfar itu berbunyi astagfirullahaladzim. Artinya saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian istighfar itu ada beberapa hikmahnya. Oke, kemudian kita bertemu minggu depan kembali. Tetapi sebelum pelajaran diakhiri, ini adik-adik mengisi checklist terlebih dahulu. Checklist penilaian sikap, ya. Nanti diberi tanda centang. Ya. Ada pernyataan diberi tanda centang. Nanti kalau sudah dikumpulkan siapa? Oke. Ini Mas. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Oke, isi terlebih dahulu. Sesuai jawabannya sendiri-sendiri. Siap? Yang pertama, saya selalu yakin bahwa Allah bersifat Al-Ghaffar, sehingga setiap saya mohon ampun kepadanya. Ya atau tidak? Setiap saat mohon ampun pada Allah. Sesuai jawabannya, kebiasaannya selama ini. Yang kedua, saya akan meminta maaf kepada teman atas kesalahan diri saya. Ya atau tidak? Sesuai kalian sendiri. Ketiga, ketika saya dihina oleh teman, spontan saya akan marah kepadanya dan akan memukulinya. Ya atau tidak? Biasanya ngoten atau tidak? Ya, jawab jujur. Yang keempat, saya akan menyantuni kaum lemah setelah saya menjadi orang kaya raya. Yang kelima, Allah memberikan rezeki kepada hambanya tanpa pilih kasih. Oke, sudah. Serahkan pada Pak Guru. Terima kasih. Terima kasih. Adik-adik semua, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Karena sudah waktunya sudah habis, kemudian pertemuan besok kita melanjutkan materi tentang sifat pemaaf, masih di materi ini. Kemudian besok kita juga akan berdiskusi lagi tentang masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan materi. Demikian, kalau ada kekurangan Bapak minta maaf. Sekarang kita tutup dan doa akan dipimpin oleh Mas Daus. Silakan Mas.
jalan hati-hati, tetap akhlakul karimah diutamakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.